Assalamualaikum Mbak Anis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum Ibu Anis melakukan coaching sebagai tahap awal, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mengawali kegiatan coaching Ibu hari ini ya, yang nanti akan saya observasi. Yang pertama, mari kita berdiskusi mengenai rubrik penilaiannya dulu ya, agar nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan efektif ya. Nanti pada saat coaching akan saya amati Anda sebagai coach dan coachingnya. Kemudian ada beberapa pertanyaan nanti, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah coach sudah memiliki 3 kompetensi seperti presence, kehadiran penuh, pendengar aktif, pertanyaan berbobot. Kemudian bagaimana coach merespon, menanggapi coach. Kemudian yang terakhir, tidak lupa juga prinsip coachingnya nanti untuk diperhatikan ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan maksimal potensi. Oke, kompetensi coaching apa yang ingin saya bantu kembangkan pada coaching yang Ibu lakukan nanti? Oke, jadi kemarin kan Bu Siti cerita tuh pada saya bahwasanya di pembelajarannya itu ada anak yang tertidur. Jadi nanti waktu saya coaching dengan Bu Siti, Ibu bisa mengoreksi di kompetensi kehadiran penuh dan kalimat berbobot. Kalau sebagai pendengar aktif, insya Allah saya sudah bisa mendengarkan secara aktif. Oke, lebih spesifik lagi kompetensi yang ingin saya observasi apa dari ketiga kompetensi itu yang lebih Kalimat spesifik? berbobot. Oke ya Bu, saya catat untuk kalimat berbobot, nanti saya lebih observe ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching kali ini, mungkin dari berapa ingin menjadi berapa seperti itu. Oke, kalau saya sudah membuat rubriknya Ibu, ini rubrik saya. Jadi nanti dari rentan 1 sampai 10 sebelum ada coaching, ini kan saya baru 5 ya Bu. Saya pengen nanti minimal 8 Bu. Oke, nanti akan saya perhatikan ya. Oke Bu, untuk pra observasi sudah cukup dulu. Silahkan bisa dilanjutkan dengan proses coachingnya. Mari saya observe. Mari. Oke, siap. Action kamera. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Anis. Iya, sepertinya kemarin Bu Siti akan menceritakan sesuatu pada saya. Iya betul Bu Anis. Saya itu ada sedikit kepikiran tentang anak-anak. Jadi begini Bu Anis, kemarin anak-anak itu ketika pembelajaran yang saya lakukan, terutama di jam siang, itu ada 1-2 anak yang tidur Bu Anis. Bahkan sudah saya suruh untuk cuci muka dan juga berwudu, masih saja mereka itu kelihatan mengantuk Bu Anis. Padahal tujuan dalam pembelajaran yang Ibu ingin sampai itu apa aja? Waktu itu sih saya ingin agar anak itu bisa menulis teks cerita fantasi seperti itu Bu Anis. Tapi ya itu tadi ada anak yang tidur, jadi ketika saya menyuruh mereka untuk menulis, sudah saya beri gambar seperti itu, masih bingung Bu Anis, karena ya mungkin karena tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, berarti di situ Ibu Siti bisa mengamati dan bisa mengidentifikasi itu problem anak mengantuk, tertidur itu karena apa? Nah, setelah pembelajaran selesai, memang saya memanggil 2 anak itu Bu Anis. Jadi mereka itu mengatakan bahwa mereka mengantuk ketika pembelajaran karena di malam harinya mereka itu selalu tidurnya larut Bu Anis. Kemudian di pagi harinya mereka harus bangun pagi, 3:30 itu harus sudah bangun Bu Anis. Jadi mereka itu selain mengantuk juga mereka merasa kelelahan mungkin gitu, karena apa? Dari aktivitas pagi sampai dengan malam hari itu aktivitasnya padat itu Bu Anis. Dari pagi akademik sampai dengan jam 3, kemudian setelah jam 3, jam 5-nya mereka sudah harus kegiatan boarding seperti itu Bu Anis, yang mungkin membuat mereka itu jadi mengantuk. Tapi kalau menurut saya mungkin juga dari faktor saya ya Bu. Ketika saya mengajar mungkin saya menggunakan pembelajaran yang monoton sehingga anak bosan mungkin ya Bu. Jadi makanya ada yang tidur, itu mungkin itu Bu Anis. Iya. Lalu untuk rencana kedepannya biar anak itu tidak tertidur itu seperti apa yang akan dilakukan? Sebenarnya sih ada, sudah saya pikirkan ya Bu.
barangkali saya akan mengubah strategi pembelajaran, kemudian dengan model pembelajaran yang berbeda dan juga media pembelajaran yang bervariasi. Mungkin itu ya Bu Anis yang bisa saya lakukan ya, sehingga nanti anak-anak bisa senang mengikuti pembelajaran dan hadir penuh dalam pembelajaran. Mungkin itu Bu Anis. Oke, jadi untuk rencana aksi ini Bu Siti kira-kira mau melakukan hal ini kapan? Kalau mungkin segera mungkin Bu Anis ya. Karena apa? Karena besok paginya kan saya harus mengajar di kelas dan ketemu dengan anak yang sama. Mungkin itu Bu. Jadi setelah ini barangkali akan saya ini ya siapkan seperti itu. Lalu kompetensi apa yang ingin dilakukan di dalam rencana aksi itu? Kompetensinya sih yaitu tadi ya strategi yang akan saya persiapkan, kemudian model pembelajaran dan juga media-media itu mungkin yang utamanya yang akan saya lakukan seperti itu Bu Anis. Untuk alurnya dalam pembelajaran sudah rancang. Sementara sih belum. Nanti setelah ini Bu Anis saya akan Oke, membuat ya alurnya bagaimana, rancangan pembelajarannya saya akan membuat secara lengkap Bu Anis. Nanti siapa yang kira-kira akan membantu Bu Siti? Ya, sempat sih kepikiran nanti barangkali saya bisa meminta bantuan rekan guru saya namanya Bu Mira. Itu Bu Mira sudah punya referensi banyak tentang pembelajaran yang bervariasi dan mungkin saya bisa belajar dengan beliau. Nanti itu sih. Itu berarti Bu Siti kan sudah menemukan nih solusi, karena Bu Siti juga ternyata sudah merencanakan aksi yang luar biasa. Iya Bu. Kira-kira ada yang perlu diceritakan lagi kepada saya? Ya barangkali sementara itu ya Bu. Saya mungkin harus menyiapkan segala sesuatunya dulu. Cuman ya itu tadi Bu, untuk bisa menyiapkan strategi pembelajaran yang tepat, kemudian media pembelajaran yang bervariasi, saya itu butuh waktu Bu yang tidak sedikit. Barangkali kalau satu pekan sepertinya saya butuh waktu lebih Bu. Barangkali 1 pekan sampai dengan 10 hari Bu, saya bisa menyiapkan strategi dan media pembelajaran yang bervariasi, kemudian saya terapkan ke anak-anak. Nah, setelah ini mungkin saya akan bisa bercerita lagi kepada Bu Anis. Saya tunggu cerita berikutnya ya Ibu. Baik Bu. Oke, Ibu Anis tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya. Di pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan. Yang pertama, bagaimana tadi Ibu menilai diri performa diri maksudnya dalam kompetensi tadi. Mungkin dari rentang 1 sampai 10, kalau tadi sebelum coaching menilai di 5, sekarang bagaimana, dan kemudian kenapa ya, apa yang membuat Ibu menilai diri sedemikian? Oke, jadi saya menilai performa saya itu ada di angka 8 dari rentang 10. Alasan saya memilih 8 karena di situ saya sudah menghadirkan kehadiran penuh kepada Bu Siti dalam coaching, dan selain itu saya juga mendengar aktif dan memiliki kalimat berbobot sehingga Bu Siti langsung menemukan solusinya. Oke, baik. Bagus sekali ya Bu. Izin ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu. Yang pertama, dari hasil pengamatan saya ada proses coaching itu sudah baik, sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu sebagai coach sudah dapat menggali potensi coaching untuk pengembangan diri dan perubahan diri. Proses coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching. Tetapi mohon maaf, ada beberapa yang perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan nanti ya. Itu sudah baik sekali. Terus yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Ibu tentang observasi saya? Saya merasa senang, plong, lega, dan saya mengetahui akhirnya saya bisa memberikan coaching kepada Bu Siti, dan hari ini saya merasa senang bisa menceritakan ini kepada Bu Desi. Sudah mulai paham alurnya ya. Kemudian untuk selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot Bu Desi. Kalau begitu mungkin lain kali kita bisa melanjutkan kepada coaching terhadap pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Ibu. Selamat ya.